Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da wala hawla wala quwata illa billah amma ba'd. Baik, bapak-bapak yang dirahmati Allah, karena sudah pada pegang mukoror ya, kitab masing-masing, maka sedikit saya memulainya flashback lagi ke belakang, itu satu lagi gitu ya, dengan harapan ada angen-angen, ada lebakuan gitu ya. Baik, langsung saja karena sudah malam, nanti kedua ada Fathul Qorib. Halaman 6 yang sudah bapak-bapak lihat, sebagaimana tadi kita cari bersama, hikmah kalau di aplikasi di buku-buku terjemah keempat ya Pak ya. Gitu. Baik, kita lihat bacanya. Arih nafsaka. Nah, saya jelaskan, arih ini fi'il amar. Gitu ya. Aroha yurihu, arih. Fi'il amar, perintah. Arih nglirenaken sira, istirahatkan dirimu. Nglirenaken ing apa? Nafsaka ing awake sira, terhadap hatimu. Nafsu itu diri tapi lebih kepada hati. Kata Ibnu Athaillah, istirahatkanlah hatimu, karena tempatnya gelisah, tempatnya susah, tempatnya putus asa di dalam hati. Tempatnya kecewa ya di dalam hati. Tempatnya marah di dalam hati. Semua dari hati, tangan, sikil makari nuruti. Jari sikil pukul, jari hati pukul ya pukul. Jari hati sabar ya sabar. Gitu ya. Nafsaka ing atine sira minat tadbir, istirahat dari apa? Minat tadbir, saking ngatur, dari mengatur. Fama mangka utawi barang, maka sesuatu koma kang jumenengi sira. Koma kang jumenengi bihi kelawan sapa gairu kaliyane sira. Fama koma bihi goiruka, failnya koma, dipisahkan oleh bihi. Angga saking sira latakum bihi linafsika. Latakum ajan jumenengi sira, janganlah kamu menetapi sesuatu linafsika terhadap diri kamu. Artinya begini, sesuatu yang bukan menjadi domain kamu, sesuatu yang bukan menjadi wilayah kamu, maka kamu jangan masuk di dalamnya. Ya, paham ya? Istirahatkan hatimu dari mengatur hidupmu terhadap urusan dunia. Apa sebab? Karena mengatur urusan dunia itu bukan tugas kita. Fama qoma bihi ghairuka angka latakum bihi linafsika. Gitu ya. Karena yang menjadi mengatur itu bukan merupakan domain kita, bukan merupakan tugas kita, ranah kita. Maka berhenti agar hatimu gak lelah. Kalau kita ngatur hidup kita, pasti akan lelah. Maka istirahatkan hatimu. Artinya begini, ini kalau kita gak baca tengahnya, bisa disalah paham bahwa kita gak boleh merubah hidup. Pasrah baik. Bukan begitu. Jadi makanya kan nafsaka, hati. Yang harus pasrah itu hatinya.
Kalau tangannya, kakinya, badannya, akalnya, mulutnya, silakan bergerak. Bukan beli duit terus pasrah baik, enggak gitu. Kok gak anak duit mah durung makome. Pasrah baik beli usaha durung makome. Buktine Kang Edi kari 5.000 disambat tahlil mangkat. Lamun beli mangkat toli beli berkate. Enggak bakal. Tetap ada usaha yaitu mangkat ngadiri tahlil. Tetap mangkat ngajar, mangkat derep, mangkat dagang, mangkat ngirim paket, mangkat nandur walu, mangkat buka bengkel, mangkat ning pelelangan, mangkat dan mangkat. Makom kita masih di situ. Tapi jangan menentukan hasil dari mangkat teguan. Banyak orang kecewa dengan usahanya, yang saya bikin status tuh. Banyak orang kecewa dengan ikhtiarnya, banyak orang kecewa dengan doanya bahkan. Wong berdoa tapi ujungnya kecewa ya. Doa baik. Atau kita pernah ngalamin di fase kecewa dengan doa? Ada yang pernah? KB kayaknya mah. Bukti kecewa dengan doa, enggak berdoa lagi. Kapok. Itu ciri orang yang kecewa dengan doa, dia enggak akan berdoa lagi. Padahal Allah katanya menjamin gitu kan. Emang menjamin. Gitu. Jadi jangan pernah kecewa. Makanya ketika doa, jangan menentukan, ya Allah, saya pengen ini. Tapi hati udah menentukan bulan depan harus terjadi, minggu depan, tahun depan. Nah itu yang bikin kecewa. Pak, ketika Bapak berdoa, yang terbesit dalam hati cepet atau pujari Gusti Allah? Jujur. Nah ini cepet inilah yang dinamakan at-tadbir, mengatur. Makanya kalau kan pernah ada singgawi status, jangan mengatur Allah bahkan dengan doa, di komen panjang lebar. Siapa kan? Kang Edi ya? Jawabnya beli bisa. Akhirnya si komen protes, masa jika kita kudu jaluk di screenshot pria aja jawab ya Kang Ustaz. Aduh. Ustaznya gitu dorong tutup ya kayak apa? Baik, dilanjutkan. Nah, paham ya yang dimaksud jangan mengatur Allah dengan doa, bokat gawe status ke atas sekian. Siap kita ini. Ditulis kitabnya kone. Apa aja bacanya? Bacanya dewek kone. Buruh halaman ya baik. Buka halaman sekian. Kone. Baik, kita lanjut. Jadi ketika kita doa pengen cepet, itu sebenarnya sudah tadbir, sudah mengatur. Makanya ketika Allah kasihnya lambat, hati kita kecewa. Maka Allah perintahkan istirahatkan. Wis tugasmu ndonga. Perkara cepat lambat atau bentuknya apa urusanku. Tugasmu hanya meminta. Enak Pak kalau paham ya. Hidup lebih bakal kecewa. Kalau kita tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu, aduh, apa mana wis puasa, wis tirakat, wis wirid. Beli terkabul, wah amalane beli ampuh basah. Wis amplop mau wis kandel ranggung Pak. Aduh meng Banten angger bae. Ora indah wis Banten wis Cirebon. Nah, berarti yang kudu di upgrade dudu amalane, hatinya. Upgrade hatinya.
istirahatkan hatimu. Termasuk mengatur Allah dengan ikhtiar. Jangan. Kita sudah misalkan pengen mangkat umroh, wis nabung ke setahun oli ancabane kan. Kongkon sing WA bae kegrewal 22 juta. Nah itu termasuk kula Pak. Allahu Akbar. Ini kula istighfar baik. Hari Kamis kemarin berarti ya. Kemarin istri kula arep acara ning Bandung. Ana acara rapat. Wis rundingan karo bature arep mangkat jam 5. Bature si Imkot mangkat 3:30. Pak, entah kenapa, apakah saya masih capek karena umroh atau masih jet lag, bature istri kula sampai mengkamar dhuwur, mengkamar kula sampai digedor-gedor, diteriaki, nggak bangun. Bayangin, kula istri kula anaknya kula biasa kula tangi jam 3:30, 3:30, jam 4, antara jam 3, 3:30, jam 4, jam 5 digedor kamar ora ta. Padahal wis siap pasti tangi dengan alarm. HP kula siji, HP istri loro, jam jam pintar smartwatch, anak alarmnya juga sing geter-geter tangannya. Pasti tangi jam 3. PD pasti tangi dengan adanya HP, dengan adanya alarm di tangan. Alarm muni batur istri kula teka wong dhuwur mengkamar gedor-gedor langka sing tangi Pak. Kayak disirep arep dirampok kah. Tangi-tangi jam pira batur istri kula miang 10 menit dau kloyong tangi. Itu gara-gara mengatur dengan ikhtiar. Paham? Yakin bangun dengan alarm. Gak pernah bangun di bawah jam 5. Karena kudu ngimami. Iku alarm 4, lawang digedor-gedor, beli tangi. Kalau bukan Allah yang menghendak, coba sampai godek istri aku lah. Kamu kan jam 3 bangun, 3:30 bangun, jam 4 bangun. Itu karena mengatur dengan ikhtiar. Udah digibas nang Gusti Allah. Maka istirahatkan. Baik, kita lanjut kitabnya. Yang di tengah lagi ya. Tadbirul khalqi li umuri dunyahum alal wajhi alladzi naquluhu madhmuman. Titik. Kalimatnya sampai situ dulu. Mengaturnya makhluk terhadap urusan dunianya itu madhmuman, tercela. Allah tidak suka terhadap makhluk yang suka ngatur. Tengahnya lurusannya tuh, lurusan dalam kurung, nggih bahasa Lempang. Tadbirul khalqi li umuri dunyahum alal wajhi alladzi naquluhu madhmumun. Mengaturnya makhluk terhadap urusan dunianya, terhadap jalan yang mereka untuk mengatur jalan urusan dunia itu madhmumun, dicela. Apa sebab? Ana sebabnya Allah mencela, Allah membenci makhluk yang suka ngatur. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah
qad takaffala lahum bidzalik. Karena Allah sudah ngatur. Apa yang kamu atur sudah Allah atur. Jangan coba-coba kamu atur ulang. Hidup kita tuh sudah ditata oleh Allah. Hidup kita tuh sudah diatur yang terbaik buat kita. Maka kita jangan ikut-ikut ngatur, tugasnya Allah. Berarti kita pengen menandingi posisinya Gusti Allah, maka Allah mencela. Gitu. Tak jarang kalau ada kasih sayang Allah aja. Kebanyakan sesuatu yang diyakini hasilnya, coba teliti dalam hidup kita. Sesuatu yang selalu kita yakini akan berhasil, kadang ake mlesete. Itu si mancing mas Pak sering alami. Yakin orangnya urip, anaknya rator apa. Jorangnya ake ora, wonge ake. Ora kurang, tetep iwake oleh siji. Oleh kerapu bae siji. Nah itu. Karena Allah udah ngatur. Artinya apa? Kembali saya dari awal. Tak bolak-balik kamber nyangkol, kamber faham, harapannya diamalakan. Bolak-balik, silakan ikhtiar yang terbaik. Sing kerja dari karyawan, kerja dengan penuh effort, dengan totalitas, aja malas, aja akan protes. Kadang tidak semua atasan suka diprotes atau menerima kritik. Enggak semua atasan. Ada atasan itu ya sudahlah, saya udah ngatur buat kalian nih. Tinggal jalanin aja. Nah, maka selagi posisi itu tidak tercela oleh syariat, jalani. Paham betul? Ada kita posisi kerja sebagai karyawan. Kita punya atasan yang rewel. Kita punya atasan yang over. Seblenak apapun posisi hidup kita, selagi tidak melanggar syariat, aja kaken protes. Baik ning sing dua perusahaan ataupun ning Gusti Allah. Sabar, jalani. Nanti saya bacakan hikmahnya. Bukan kata saya ini, kata Ibnu Athaillah. Wong dagang, keadaan apapun, selagi dalam keadaan itu tidak melanggar syariat, aja kaken ngeluh. Wes buka terus, pantang mundur. Entek maning modal usaha maning dicoba, tambah maning. Buka bengkel sedina oleh siji, soke kidi buka maning. Aja sambat tulung, aja ya Allah kosia tegel nemen sampean ki. Buka si esuk tekang bengi mau ngoli 5.000 aja. Satu ketika apa? Ibnu Athaillah lagi masih dalam proses belajar. Karena ketika akan menjadi sufi, para ulama dahulu harus penuh dulu ilmu syariatnya. Ini teladan. Kita harus masuk toreko, ngerti dikit syariatnya. Teladan ulama dulu begitu. Jadi Ibnu Athaillah satu waktu begini. Ngomong ning gurine Abu Abbas Al-Mursi, wahai guru, saya pengen berhenti belajar. Loh, kenapa? Saya pengen langsung makom tajrid. Saya pengen berangkat ke gua, saya pengen menyepi di sana. Dengan harapan ilmunya nanti langsung diberi oleh Gusti Allah. Nih, sekelas Ibnu Athaillah
Ditegur nih gurune. Barang ana wong zaman kiyen pengen instan mau belajar, pengen dadi wong pinter dengan jalan bertapa berharap laduni. Berharap oleh ilham, enggak bisa. Sing anak ladunu. Kata gurunya, dah belajar dulu, nikmati prosesnya, jalani prosesnya, nanti Allah yang akan memindah makom kamu. Nah itu. Oh jelas ya Pak? Kita lanjut. Kenapa Allah membenci orang yang mengatur? Karena mengatur itu tugasnya Allah, bukan tugasnya kita. Baik, kita lanjut. Wa tolaba, Allah dan Allah yang Allah cari, yang Allah tuntut, yang Allah perintah. Wa tolaba minhum, dan nupri sapa Allah minhum saking kawula, saking makhluk, yang Allah tuntut dari makhluk. Apa? Ayyafrohu, farroho yafrohu, ayyafrohu. Asalnya yafrohuna, kemasukan an, nunya dibuang. Ayyafrohu kulubahum minhu yakumu bihaqqi ubudiyatihi. Tuh, yang Allah tuntut dari makhluk adalah tuh, ayo kosongkan hatinya dari mengatur itu dan tuayakumu untuk menempati hak seorang hamba. Apa hamba itu kewajibannya? Menyerahkan urusannya kepada Allah. Ayo Pak, sampai situ tuh. Jadi kenapa Allah membenci orang yang mengatur? Karena mengatur tugasnya Allah tadi. Dan Allah yang Allah tuntut dari hamba tuh ikhtiar, doa, usaha, selebihnya serahkan pada Allah. Menentukan hasil pun jangan. Kang Sidik nandur walu. Wah, pas panen pas puasa bonteng kilarang. Memprediksi boleh, tapi jangan bisa ngerancang engkau batine arep tuku kian. Go, bisa ngatur karane. Begitu Ramadan panen raya serentak dunia perbontengan. Waduh, panene bareng ditimbang abot kriat-kriat regane langka. Ada pernah kejadian begitu? Wong nandur semangka mbu seringe. Oh, nandur semangka pas musim panas, kok pasti regane larang. Ulu nandure, gambar panene ulu. Beli wuru. Petani sejen pikirannya pada. Mangkat kak nandur kabeh bareng kabeh panene. Wis ganos diboboraken bae. Pada arep tawaf ku mengkonon ku Pak. Kok tawafe bengi bae lah. Jam 10 kok bae lah jam 2 bengi sepi ki, jam 2 mah. Lah kasih tawaf. Beli urut ta duwe pikiran mengkonon kabeh. Teka jam 2 wis kebek karena kabeh ternyata duwe pikiran jam 2. Aduh, mau gawan bae. Itu dalam ibadah pun mesti ngatur. Akhirnya Gusti Allah wong digerakaken jam 2 kabeh. Ya, paham ya Pak ya? Maka kalau kita selalu mengatur lelah hati kita. Wis krutuk-krutuk bae waktu yang menggawe, waktu istirahat, hasil dari menggawe kita pasrah karo pangeran. Insya Allah Pak, hati kita lega, beli bakal kecewa. Beli segot-segotan. Kita lanjut. Sampai mana tadi? Bihaqi ubudiyati.
hamba ya hamba aja, hamba pengen dari Tuhan. Wa yaqumu bihaqqi ubudiyatihi wa wadhaifu taklifatihi, gitu. Dan beberapa pekerjaan yang Allah bebankan pada kita, yaitu tadi ibadah sing bener, sholat sing bener, kerja sing bener. Salah juga Pak, kita karena saking tidak mengatur akhirnya kerja asal-asalan, salah, nggak bener. Terus lah ngapain kerja sungguh-sungguh kader ga kita belum ngatur, jangan, nggak boleh. Nih lihat wa wadhaif taklifatahu, tetap total. Sing jadi karyawan, jam kerja jam berapa sampai jam berapa kerjakan. Ajak keluar dari jam kerja, ajam bolos dari jam kerja. Sing di bengkel buka jam berapa, konsisten tiap hari dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, payu ora payu tonggoni, sing penting ngopi. Aja sampai bisa kalem, rezeki sudah diatur. Saya buka nanti saja jam 2 siang. Enggak boleh. Tetap harus ada standar kerja. Kembali lagi, makom kita adalah kasab, bukan tajrid. Ibnu Athaillah be dumbangin ning gurune. Apa mani kula-kulaan? Dumbangin nang Ibnu Athaillah kone. Masih kelas teri wis pengen makom tajrid. Kula-kulaan kan gak boleh. Pripun? Iya, repot bakal lata. Dah, sing ning sawah batur mulai garap, kalem bae kita mah. Kari-karian seri mah. Oh, karin tek nang tikus. Kedewekan sih. Nah, itu. Jangan. Maka seorang hamba berikhtiar yang terbaik, hati yang dijaga. Kita tadbir kita bahas. Wahua utawi tadbir, yang dinamakan tadbir itu apa? Ayyuqaddiro, memastikan sopo al abdu seorang hamba linafsihi syu'una yakunu alaiha min amri dunyahu. Tuh, memastikannya seorang hamba terhadap dirinya sesuatu yang sesuai dengan nafsunya terhadap urusan dunianya. Pak, gelis-gelis kok bukan pengenannya Allah, pengenannya nafsu. Bapak-bapak dongak pengen dilis-gelis dikabul, itu nafsu. Padahal majari Allah, hambaku, doa itu ibadah. Ibadah. Najan ya Allah saya pengen sugih, ibadah, pai pahala. Ya Allah kita pengen rabi maning, ibadah. Doa